Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Gisalindo Channel, Gemah Selawat untuk Indonesia. Apa kabar sahabat-sahabat Gisalindo Channel, sahabat-sahabat BJLP Terima Beres Pangkal Pinang, sahabat-sahabat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, manajemen, pimpinan beserta staf dan PHL-nya. Kemudian sahabat-sahabat kami di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sahabat-sahabat kami di komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dhawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bushra lana nilnal munah zalal ana wa falhana ya nafsu tibbi bil liqaya aynu qarri ayyuna hadha jamalul mustafa anwaruhu la hadlana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dhawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala
sahbihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim. Baik sahabat-sahabat, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, bahwa malam hari ini memang khusus untuk program wisata malam. Wisata malam di Pantai Pasir Padi, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, nanti apa dan bagaimana kita lihat situasi sekitar. Yang mana kebetulan beberapa minggu yang lalu Pantai Pasir Padi ini sempat terjadi banjir. Air laut meluap kurang lebih 2 meter, menembus talut hingga sampai ke jalan. Nanti kita lihat satu persatu di lokasi. Baik sahabat-sahabat, sebelumnya juga ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Jadi informasi ini berguna untuk kita semua, terutama yang mengenai yang sedang marak-maraknya sekarang adalah berita penculikan, sahabat-sahabat. Marak-maraknya pelaku predator penculikan anak-anak yang terjadi khususnya di Indonesia yang ada di kota besar, dan juga sekarang udah disinyalir udah masuk ke wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan ada beberapa hari yang lalu pernah terjadi di SD Negeri nomor 9 Pangkal Pinang. Itu salah satu siswa SD-nya sempat diculik secara paksa, tapi sempat dilihat oleh beberapa penjaga dan akhirnya gagal. Jadi dalam hal ini kami berpesan kepada ibu-ibu atau emak-emak orang tua yang punya anak, terutama TK, taman kanak-kanak, kiranya pada saat mengantarkan anak itu benar-benar diantarkan sampai masuk ke dalam, dan pada saat penjemputan, pada saat melakukan penjemputan itu harus benar-benar ditunggu dan jangan ditinggalkan sampai anak itu pulang sendiri. Karena 1 detik pun kita lengah, predator penculikan itu menghantui, mengincar. Itu pertama. Jadi perlu hati-hati sekali sebelum sekolah bubar. Diharapkan orang tua atau para penjemput untuk menjemput anaknya tepat waktunya. Kemudian juga dari aparat keamanan juga, dalam hal ini pihak kepolisian, mohon kiranya untuk terus melakukan patroli rutin baik siang maupun malam untuk membantu masyarakat menjaga keamanan situasi yang ada di sekitar sekolahan ataupun kota Pangkal Pinang. Baik, kami rasanya itu saja informasinya. Kita langsung apa dan bagaimana situasi sekitar dari wisata malam di Pasir Padi ini. Kita langsung aja ke TKP. Come on. Coba. Kenapa ya? Kecil aja mungkin. Udah. Nah, bersih. Betul. Ada. Sambil dipegang. Baik, teman-teman. Kita lihat ada beberapa tempat yang masih buka. Masih buka semacam kafe mini lah, kafe pinggir pantai. Untuk duduk-duduk santai sambil ngopi, sambil bersantai. Aduh, lampunya ini masuk ya. Kesel bener gua. Terang. Hah? Terang nggak? Terus arahkan gini. Ada. Kita sambil pegang. Oh, ada trouble sedikit tadi. Baik, coba kita lihat. Masih ada beberapa kafe yang buka. Bukan kafe sih, kafe mini yang ada di pinggir pantai Pasir Padi. Ini salah satunya tempat santai untuk mengopi, sahabat-sahabat.
Dan kebetulan ownernya juga ada di sini. Owner atau pemilik daripada mini cafe katakanlah ya. Warung pinggir pantai untuk ngopi. Kita bincang-bincang sebentar dengan siapa, Pak? Dengan Pak Redi, Pak. Pak Redi. Iya. Oh, siap. Dengan Bapak Redi. Pak Redi memang pemilik ini, Pak ya? Iya, siap. Ini apa? Warung apa namanya, Pak? Warung Pinus Baleho. Warung Pinus Baleho, sahabat-sahabat. Namanya Warung Pinus Baleho. Di tempat pantai. Di Pantai Pasir Padi. Sudah lama, Pak, buka di sini? Kurang lebih sekitar 6 tahun. 6 tahun ya? 7 tahun. Oh, 6 tahun, 7 tahun. Berarti sudah lama benar ya? Iya, alhamdulillah, Pak. Ini apa namanya? Bangunannya buat sendiri Buat atau? sendiri. Buat sendiri, dirikan sendiri, Pak ya? Sendiri. Oh, iya. Sendiri. Itu mengharap dari pemerintah kota. Iya. Tolonglah kami pedagang kecil deh, tolong bantuan dana lah gitu. Oh iya. Untuk istilahnya menambah. Untuk menambah ya. Iya. Betul. Kan kita dana yang kita perlu, misalkan apa yang kurang. Seperti ini kan. Siapa tahu ada mungkin mau makan nasi gitu Oh, kan kita iya, siap gitu. Penambahan modal lah ya. Iya, Pak, ya? penambahan modal lah gitu. Iya. Penambahan modal. Ya juga kepada dalam hal ini pemerintah setempat, baik kota Pangkal Pinang maupun provinsi, kiranya untuk dapat terus memberikan bantuan, menyalurkan bantuan untuk menambah modal daripada UMKM, pelaku usaha mikro kecilan menengah yang ada di Pasir Padi, Pangkal Pinang ini khususnya, baik berupa alat peralatan maupun dana, ataupun pelatihan-pelatihan, Pak ya. Oh, iya. Kemudian untuk ini daya kunjungnya, Pak, maksudnya pengunjungnya itu cukup ramai juga ya? Cukup hari-hari tertentu. Hari-hari Misalnya tertentu hari ya? Sabtu, Minggu, hari besar, hari libur gitu. Oh. Itu biasanya ramai pengunjung. Ramai pengunjung ya? Iya. Terutama kalau malam minggu ya? Malam minggu. Banyak anak-anak muda ya? Muda. Iya. Tapi kalau hari Senin sampai Jumat itu kurang sih, mereka banyak aktivitas kerja di kantor, yang bangunan begitu. Betul. Nah, kemudian Pak, ini apa namanya? Kalau mengenai retribusi atau itu dipungut sistemnya gimana tuh, Pak? Kalau untuk distribusi ini, Pak, dia dipungut cuma dari pemerintah kita nih, distribusi kebersihan. Oh, kebersihan aja ya, sampah ya. Kita jadi pungut per bulan itu 60.000. Oh, sudah termasuk biaya keamanannya ya? Ya udah mungkin plus semua itu, Pak, udah plus semua gitu ya. Oh, Rp60.000 per bulan. Per bulan. Oh, ya maksudnya memang untuk perbaikan sarana dan prasarana lah. Tidak begitu mahal, masih terjangkau, Pak ya. Terjangkau gitu. Oke lah, Pak, kalau gitu. Makasih. Oke, iya, Pak. Kita mau keliling lagi nih. Selamat tugas. Silakan. Oke. Ini yang abrasi temporer yang paling parah itu yang di sini, sebelah Pak. Sini, Pak. Terus saja nanti di ini. Agak jauh dah, enggak ya? Enggak depannya. Depan itu lah ya. Iya, lurus saja. Silakan, Pak. Langsung aja. Ya, oke. Oke, makasih, Pak ya. Makasih, Pak ya. Makasih sama tugas tadi. Yuk. Ini apa? Ini aja tuh. Serut ke sana. Sambil di ini. Coba lepas. Ini pelan-pelan ini. Taruh. Ada kabel ini. Terus sobat-sobat. Ini lampunya ini dari kemarin sih gini. Iya. Ada kabelnya yang tidak nyentuh kali ya, atau tidak? Kurang terang juga soalnya. Ya, pacar. Belum. Sebentar, sahabat-sahabat, ada trouble masalah lampu. Lo kecilin aja, kecilin aja berarti. Nah, gitu aja deh. Ada sentuh lagi. Nah, ini pinggiran daripada pantai Pasir Padi ini, sahabat-sahabat, yang kebetulan terkena abrasi pantai seminggu yang lalu kalau salah, Pak ya. Udah bulan 12 bulan 1 kemarin. Oh, bulan Desember tadi ya? Iya.
pada bulan Desember yang memang suasana ininya sangat kuat sekali ombaknya. Nah ini sampai tenggelam seperti ini sahabat-sahabat. Terus sampai ke ujung sana, sampai ke ujung perbatasan sana. Sana Kuala ya kalau nggak salah ya. Nah ini, jadi ombak itu sempat kurang lebih dari atas pasir ini kurang lebih 2 meter, 2 meteran tinggi, melambung ke atas, langsung ke darat. Itu cukup parah juga sarana dan prasarana yang ada di wilayah sini sahabat. Baik, kita lihat pantainya lagi. Sudah datang lagi. Oh sambil kita wawancara aja ya. Terus sini aja. Ini ya. Terus sini aja. Ada orang. Ini sahabat-sahabat. Pantai Pasir Padi yang pada saat malam hari ini memang masih surut, masih jauh ke tengah. Kita coba wawancara dengan pengunjung yang masih ada. Wah, bisa nggak? Jadi bagian sini. Oh. Masih ada juga beberapa burung. Bapak boleh wawancara sebentar, Pak? Enggak, sambil ini aja. Dengan Bapak aja nggak apa-apa, Pak ya. Bapak berkunjung ke sini. Kita dari Kisah Lindu Channel, Pak, dari channelnya YouTube. Jadi sambil meliput wisata malam di Pasir Padi ini. Jadi tadi itu memang udah kemalaman sih karena ada kerjaan. Jadi rencananya ini kita meliput yang tentang abrasi pantai ini, Pak, yang ombak beberapa bulan yang lalu kan. Dengan Bapak siapa, Pak? Kalau boleh. Bapak? Pak Jalal. Dengan Pak Jalal, sahabat-sahabat. Bapak memang warga Air Hitam atau Kemberan? Dari Semabung. Oh, Bapak dari Semabung. Oh. Ini punya warung atau usaha? Santai aja, main aja. Oh, sering santai sahabat-sahabat. Kalau menurut Bapak, Pak, selama ini Pantai Pasir Padi ini memang sudah cukup maksudnya renovasinya sudah cukup ini belum? Sudah memuaskan hasrat dari masyarakat belum? Artinya dengan adanya ditata sedemikian rapi dari ujung sana sampai ujung sana, kalau menurut Bapak udah pas belum gitu? Kalau menurut pendapatanku ya lah, banyak perubahan lah, Pak. Banyak perubahan, Pak ya? Perubahan dari dulu kan. Cuman aku ini kan jarang Pasir Padi lagi pas kebetulan pengen santai. Oh iya. Cuman jarang, Pak. Jarang, mungkin sebulan sekali gitu ya. Oh iya. Udah berapa tahun baru sekarang. Itu juga pas sampai kan banyak perubahan. Iya, benar. Memang sekarang udah sangat maju sekali, Pak. Istilahnya kalau untuk perkembangan objek wisatanya sudah cukup memadai. Cuman lalu mengikuti, Pak. Iya, betul. Cuman banyaklah perubahan. Banyak perubahan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Dan juga kalau bisa untuk tahun-tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Iya. Diperbagus mungkin atau ditanami pohon-pohon. Gitu ya. Atau dicat biar agar lebih manis kelihatannya kan, lebih ini. Oh ya, kalau ini apa namanya? Bapak tadi warga Semabung ya? Nah gini, Pak, sekalian juga nih kebetulan sekarang kan lagi marak-maraknya informasi mengenai predator penculikan anak, Pak. Bapak mungkin pernah dengar ya? Dengar ya? Itu baru TV. Enggak di Pangkal Pinang, Pak. Belum Belum pernah dengar. Oh.
TV sering Pak, karena di berita. Ya, kalau di TV. Tidak tahu kalau di Bangka. Kalau di Pangkal Pinang itu sudah pernah terjadi, tapi tidak sempat di ini. Itu di SD Negeri 9 beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu kalau nggak salah. SD 9. Iya, SD Negeri 9. Jadi itu sudah anaknya sempat dibawa ke motor, hampir mau diikat gitu kan, ada yang teriak, anaknya teriak dan gigit tangan itunya, akhirnya lepas. Nah jadi itu memang sudah sangat rawan sekali Pak masuk ke provinsi kita nih, Bangka Belitung. Nah kalau menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan baik oleh gurunya, pihak pendidik ini, apa yang bisa untuk pencegahan ataupun mengurangi ini Pak? Menurutku penculikan anak pada dasar sebenarnya kalau kita di Bangka, Iya. hitung aman di tempat-tempat lain. Iya betul. Nah, karena kan beda lah tempat lain, memang ketat masalah penculikan anak, jual-jual anak-anak, kan. Nah, tapi kalau di Bangka ini termasuk aman. Aman pada dasarnya. Cuman itu karena kena keamanannya, jadi kita sebagai orang-orang tua. Ini was-was juga gitu ya. Tadinya khawatir. Tapi Iya kalau betul. ada kejadian untuk di Ini cukup serius memang nih Pak. berarti kita harus sebagai orang tua kan balik diperketat lah. Orang tua, terus kemudian kerjasama dengan pihak kepolisian, kemudian pihak dari dari sekolah. Iya betul. Penjagaan maupun ininya harus lebih diperketat lagi. Betul. Karena memang dari luar ini masuknya Pak. Iya, kalau kita pada dasar orang Bangka ada aman. Jarang memang kalau orang kita Kalau di tempat kami itu Pak di Semabuk. Iya. Sekarang kan tinggal di Tua Tunu nih. Iya. Kadang-kadang malam-malam motor tinggal itu. Iya benar. Letak ke tempat lainnya kan coba. Benar. Tingkat keamanan jauh. Aman. Nah, jadi makanya kadang-kadang kita orang Bangka ini termasuk kan cuek lah. Iya betul. Karena aman. Aku baru dengar Pak yang ada. Iya sudah ada kejadian. Jadi menurut pribadi ya sebagai pihak kita keamanan kita nak ketar-ketar lah sekarang. lebih diperketat ya. Itulah Pak, terutama kerjasama dengan pihak sekolah gitu ya, ada orang tua, ada kepolisian, betul agar bisa dihindari gitu kan, karena memang Pak dari luar kita lah yang banyak giang, jadi orang-orang pada dasar akhirnya Pak orang tempatan ikut-ikutan. Betul. Dan sudah ada kurang lebih 8 pelaku yang sudah tersebar di sini menurut informasi yang ada. Jadi nggak tahu mereka nyebar kemana itulah. Jadi tingkat kewaspadaan kita itu harus lebih diperketat lagi. Menurutku Pak seperti itu kayak semacam ada agen. Memang dia ada jaringan Pak, sudah pasti ada jaringan. Karena harganya itu udah dipatok, udah main-main Pak, 5M Pak satu anak. Makanya disitulah membuat timbul rasa katakanlah ya bagi yang tidak punya pikiran, tidak punya otak tadi, asal ini aja. Oh jadi itu Pak ya kalau bisa diperketat lagi tingkat keamanannya, penjagaan pada anak-anak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak informasinya Pak ya. Siap. Semoga sukses selalu. Mantap. Jangan lupa Pak subscribe. Insyaallah. Halindo. Oke. Gemar selawat untuk Indonesia. Iya. Halo Pak, assalamualaikum. Salam. Sahabat-sahabat, salah satu dari pengunjung yang masih tinggal ada di sini. Masih goyang ya? Gak apa-apa. Berapa menit? Sebenarnya masih banyak sih warung-warung yang di sebelah sana. Cuman karena sudah banyak tutup, ada beberapa aja yang bisa kita lihat. Kita bicara. Ada lagi orang. Ayo balik. Ini dulu. Nah kalau untuk jalannya ini jalan menuju ke apa namanya? Serata. Dulu namanya Hotel Serata. Di situ ada di sudut sana ada Hotel Serata. Yang sekarang udah tutup ya, nggak ada lagi. Nah ini jalan keluarnya. Jalan keluar ke arah pantai Pasir Panji dan arah pantai apa? Tanjung Bunga.
Dipegang aja. Ini suasananya udah memiliki warung kopi juga. Salah satu dari warung lain, sahabat-sahabat, yang memang udah cukup malam sih. Tadi ramai, tapi karena udah cukup malam, masih ada beberapa. Di sini, nah itu view pantainya sahabat-sahabat. Ke sini, naik. View pantai Pasir Padi di malam hari. Boleh wawancara. Kita dari Gisalindo Channel dengan Koko apa? Rudi. Oh, ya sahabat-sahabat, rupanya masih ada beberapa pengunjung yang bersantai di pantai Pasir Padi malam ini. Koko Rudi dari mana kok? Pangkal Pinang. Oh, ini Chinese ya? Oh, ya. Kalau menurut Koko, perkembangan dari pantai Pasir Padi saat ini dibanding dengan sebelum-sebelumnya gimana? View-nya, view pantainya cukup maju atau ini? Ya, lumayan cukup maju. Beda dengan yang dulu ya? Ya, beda. Kalau dulu kan cuman sekedar apa? Warung-warung biasa gitu ya, yang nggak begitu rame gitu ya. Kemudian kalau ini apa namanya, mengenai view pantai ataupun penataan dari pemerintah kota sana ini udah gimana? Udah memuaskan atau gimana kira-kira? Udah lumayan Pak. Lumayan ya. Ya. Untuk mendatangnya, untuk apa? Kedepannya bisa ditingkatkan lagi. Ya, bisa juga. Ditambah ini ya, tambah fasilitas lainnya ya. Oke. Apa namanya? Udah sering berkunjung sini kok? Sering. Setiap seminggu sekali atau apa? Setiap bulan sekali? Hah? Seminggu sekali ya? Oh, iya. Mungkin tempat tinggalnya dengan daerah sini enggak terlalu jauh ya? Lumayan. Tinggalnya di mana rumahnya? Pakai Palang. Parit Lalang. Oh, Parit Lalang lumayan. Kurang lebih sekitar 20-an kilo ya. 20-an kilo dari kota Pangkal Pinang. Oke kok. Ini cuma berdua aja? Iya. Sama istri. Oke, makasih kok ya. Maaf nih ganggu nih. Makasih ya. Ya sahabat-sahabat, itu adalah salah dua dari tadi salah satu kan. Ini salah dua dari salah satu pengunjung yang masih tersisa di pantai Pasir Padi Beach. Baik. Ini banyak juga jualan bakso, otak-otak bakar. Ada juga apa? Kelapa muda. Banyak ditawarkan di sini. Biasanya memang setiap malam minggu itu agak ramai kalau jam-jam ini, karena ini udah cukup malam. Lucing gimana? Lucing di tidur sana. Sana ya. Ini aja sih. Udah berapa nih?
lumayan ya. Baik sahabat-sahabat, itulah tadi informasi seputar objek wisata di Pantai Pasir Padi yang berlokasi di Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami rasa penyajian kami hanya cukup sampai di sini dulu. Untuk wisata malamnya, wisata malam bukan wisata kuliner malam, wisata malam khusus di Pantai Pasir Padi ini. Kami rasanya itu saja. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, salah peliputan atau kata-kata yang tidak pada tempatnya, tidak sebagaimana mestinya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena maklumlah kami makhluk yang gaib, selaku manusia, makhluk yang tidak pernah sempurna. Segala sesuatu kesempurnaan dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat, tadi juga sudah kami sampaikan informasi mengenai seputar masalah predator penculikan, kasus penculikan anak yang sudah masuk ke wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi perlu kami tegaskan lagi bahwa kepada ibu-ibu atau bapak-bapaknya, harap kiranya benar-benar menjaga anak-anak kita agar jangan sampai lengah. Karena 1 detik pun kita lengah, predator penculik sudah siap untuk memangsa anak-anak. Jadi sekali lagi terus kami gemakan, kami gaungkan informasi ini agar kita semuanya menjadi perhatian. Jangan dianggap sepele ini Bapak, Ibu. Ini jangan dianggap sepele. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa 1 anak pun hilang itu sama dengan menghilangkan 1 generasi di peradaban bumi ini. Jadi itulah kalau bisa jaga benar-benar. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, segera laporkan dengan pihak aparat kepolisian setempat atau RT atau RW atau lurahnya agar lebih cepat ditangani. Kami rasanya itu saja. Kurang lebih kami mohon maaf. Dan yang paling penting sahabat-sahabat, yang paling penting, mohon kiranya untuk tetap senantiasa mendukung channel kami, Gesalindo Channel, Gema Sholawat untuk Indonesia Channel, dengan cara memberikan like, subscribe tulisan warna merah, kemudian juga komen yang positif yang bukan berisi hoax atau fitnah atau berita bohong, kemudian juga bunyikan tombol lonceng notifikasi, lonceng notifikasi terhadap video-video terbaru dari kami, informasi-informasi terbaru dari kami secara update. Dengan cara mencet tombol lonceng yang warna hitam dan bertuliskan semua. Kemudian selanjutnya di-share, dibagikan kepada teman-teman dekat, sahabat-sahabat dekat, sanak saudara, handai tolan, tetangga-tetangga kita, dibagikan agar informasi ini menyambung terus menggema ke seluruh penjuru tanah air dan juga gema sholawat Nabi Muhammad SAW ini dapat menggema menggaung ke seluruh penjuru tanah air. Kami rasanya itu saja sahabat-sahabat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Dan juga informasi lainnya bahwa mungkin ada di antara pelaku-pelaku UKM usaha lainnya yang punya produk ataupun punya usaha baik di bidang apapun, kain, tenun ataupun UKM warung, produk makanan, minuman yang hendak endorse, hendak mengiklankan produknya, silakan menghubungi kami. Kita akan endorse langsung live pada saat streaming. Silakan menghubungi reservasi kami Biro Jasa Layanan Publik BJLP Terima Bires Pangkal Pinang di nomor 081273594800, 081273594800, atau di email bisnis kami gesalindochannel.07@gmail.com, gesalindochannel.07@gmail.com. Kami akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya, akan memberikan layanan kepuasan kepada Anda semuanya. Baik, kami rasanya itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan kami akhiri dengan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sukses tanpa batas.